Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Aja Putri Natasha, NIM saya 241460005. Baik, pertama jenis memori komputer. Dalam komputer, memori merupakan komponen penting yang bertugas untuk penyimpanan data dan instruksi program. Dan selanjutnya kita akan membaca ini. Oke. Perbedaan RAM dan ROM. Dari segi fungsi, RAM dan ROM alias memori berfungsi sebagai memori sementara yang digunakan untuk penyimpanan data dan instruksi program yang sedang dijalankan oleh CPU secara real-time. ROM dan read-only memory berfungsi sebagai memori permanen yang penyimpan data penting seperti firmware atau sistem informasi dasar yang diperlukan saat perangkat dinyalakan. Oke, selanjutnya perbedaan RAM dan ROM. Segi volatilitas RAM dan bersifat volatil, artinya data di dalam akan hilang ketika perangkat dimatikan atau kehilangan daya listrik. ROM bersifat non-volatile, sehingga data yang tersimpan tetap dan meskipun perangkat dimatikan atau kehilangan daya listrik. Selanjutnya, RAM dan dianggap sebagai komponen kritis. RAM dianggap sebagai komponen kritis dalam kinerja komputer karena RAM berfungsi sebagai media penyimpanan sementara yang sangat cepat yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program yang sedang diproses oleh prosesor. Semakin besar kapasitas dan kecepatan RAM, semakin lancar dan cepat kinerja komputer, terutama saat menjalankan banyak program atau aplikasi berat. Fungsi utama ROM isinya tidak mudah diubah. Fungsi utama ROM read-only memory dalam komputer adalah penyimpan data dan instruksi penting secara permanen, secara firmware, BIOS, dan program penting yang dibutuhkan agar komputer dapat menyalakan dan menjalankan operasi dasarnya. Isi ROM tidak mudah diubah karena data di dalam sudah diprogramkan secara khusus saat diproses, manufaktur, dan hanya bisa dibaca bukan ditulis ulang secara bebas seperti pada RAM. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan. C memiliki kecepatan akses dibandingkan RAM yang pengaruh kinerja komputer. C memiliki kecepatan akses yang jauh lebih cepat dibandingkan RAM dikarenakan cache dibuat menggunakan teknologi memori kecepatan sangat tinggi seperti static RAM, sedangkan RAM umumnya menggunakan dynamic RAM yang lebih lambat. Dampaknya terhadap kinerja komputer sangat signifikan. Cache mengurangi waktu tunggu CPU untuk mendapatkan data, meningkatkan jumlah instruksi yang dapat diproses berdetik, dan secara keseluruhan membuat sistem lebih responsif dan efisien. Oke, selanjutnya kita akan pindahkan perbandingan HDD dan SSD. Segi kecepatan akses hard disk drive HDD. Lambatnya 8-160 MBs. Karena menggunakan komponen mekanis untuk membaca menuliskan data. Solid state drive SSD sangat cepat 500 MB hingga 700 MB untuk SSD NFV
ME. Akses data instan tanpa komponen mekanis. Segi kepastian HDD umumnya lebih besar, lebih murah, tersedia dari 250 GB hingga 20 TB. Solid State Drive SSD kapasitas umumnya lebih kecil dan harganya berkibe lebih mahal, biasanya 500 GB 1 TB. Meski ada yang lebih besar. Segi kendalan, hard disk HDD setara terhadap kerusakan fisik karena ada komponen bergerak sistem terhadap goncangan. Masa pakai yang bisa 10 tahun, namun rawa gagal jika sering terguncang. Solid State Drive SSD lebih tahan banting karena tidak ada bagian bergerak, tingkat kendalan lebih rendah. 0,5% bertahun. Masa makai rata-rata 10 tahun bertergantung sekaligus tulis. Virtual Memory. Memori virtual adalah teknik menjamin memori pada komputer yang menggunakan sebagai ruang penyimpan di hard drive atau SSD sebagai tambahan dari RAM fisik. Virtual memory komputer dapat menjalankan aplikasi atau proses yang membutuhkan memori lebih besar dari kapasitas RAM yang tersedia sehingga memperluaskan kapasitas memori secara logis tanpa harus menambahkan RAM fisik. Sistem operasi menggunakan virtual memory. Ketika RAM sudah penuh, sistem operasi akan memindahkan data atau program yang sedang tidak aktif ke ruang penyimpanan di hard drive. Disebut swap file atau panggil file. Jika data tersebut dibutuhkan kembali, sistem akan memindahkan lagi dari hard drive ke RAM. Meskipun kecepatan akses virtual memory lebih lambat dibandingkan RAM, fitur ini sangat membantu menjaga trust dan memastikan komputer tetap bisa menjalankan banyak aplikasi secara bersama. Oke, selanjutnya. Flash memory. Flash memory adalah jenis memori non-volatile yang dapat menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Memori ini menggunakan penulisan ulang data pada tingkat byte dan menghapuskan data dalam blok sehingga data dapat dihapuskan dan diprogramkan ulang secara elektrik. Media penyimpanan populer. Ukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa ke mana saja tanpa merepotkan pengguna. Kecepatan transfer data yang tinggi terutama dengan teknologi USB modern menggunakan memindahkan file besar secara cepat dan efisien. Tahan guncangan dan getaran karena tidak memiliki bagian mekanis bergerak membuatkan flash memory lebih tahan banting dibandingkan media penyimpanan tradisional seperti hard disk. Oke, selanjutnya kita pindahkan nomor 8. Evolusi media penyimpanan. Validasi diperkenalkan pada tahun 1967 oleh IBM. Floppy disk atau diskette adalah media menyimpan portable pertama yang memungkinkan menggunakan memindahkan data antar komputer dengan mudah, kepastian sangat kecil, sekitar 100,44 MB, dan kecepatan akses lambat. Namun validasi evolusi cara menyimpan data dengan memberikan kemudian transfer data secara fisik dan menjadi standar penyimpanan portable. Selama beberapa dekade, berdasarkan sering waktu HDD berkembang menjadi media penyimpanan utama dengan kepastian besar hingga TB saat ini dan harga yang relatif terjangkau. HDD kemungkinan menyimpan data dalam jumlah besar dengan akses acak yang lebih cepat dibandingkan full disk. Meskipun
masih bergantung pada komponen mekanis membuatnya lebih rentan terhadap kerusakan fisik. Dan selanjutnya kita bacakan sini lagi. Osilisasi drive SSD. SSD mulai populer dalam keadaan terakhir sebagai pengganti ADD. SSD menggunakan memori flash non-volatile tanpa bagian mekanis sehingga memiliki kecepatan akses jauh lebih tinggi, konsumsi daya lebih rendah, dan bertahan terhadap guncangan lebih baik. SSD mengubah cara kita menyimpan data dengan kemungkinan booting system dan assembly yang sangat cepat, meningkatkan performa komputer secara signifikan. Miskin harga berkiapti SSD masih lebih tinggi daripada HDD, kepastian terus meningkat dan harga semakin terjangkau. Flash memory. Flash memory itu yang digunakan dalam USB, flash drive, kartu SD, dan perangkat portable lainnya menawarkan penyimpanan data non-volatile yang sangat portable, tahan banting, dan mudah digunakan. Kepastian flash memory telah diperkembangkan besar dari beberapa main banting pada awal kemunculan menjadi penyampaian kerap begitu saat ini. Oke, kita akan pindahkan ini. Implantasi Changxi dalam CPU. Changxi diimplementasikan dalam CPU sebagai memori kecil berkecepatan sangat tinggi yang terletak langsung di dalam atau sangat dekat dengan inti prosesor. Esensi ini berfungsi menyimpan data dan instruksi yang sering digunakan atau akan segera digunakan oleh CPU agar dapat diakseskan dengan sangat cepat tanpa harus mengambilkan data dari memori utama RAM yang jauh lebih lambat. Manfaat Changxi terhadap proses komputasi: meningkatkan kecepatan eksekusi dengan data dan instruksi yang tersedia di Changxi CPU. Tidak perlu menunggu lama untuk mengambil data dari RAM yang lebih lambat, sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat dan responsif. Menggunakan data virtual memory. Virtual memory dalam sistem komputer modern berfungsi sebagai keperpanjangan dari RAM dengan menggunakan ruang penyimpan pada hard drive atau SSD. Sebagai memori pertama, ini memungkinkan komputer menjalankan aplikasi yang membutuhkan memori lebih besar daripada kapasitas RAM fisik yang tersedia, sehingga mendukung multitasking dan meningkatkan efisiensi menggunakan memori. Namun, menggunakan virtual memory memiliki beberapa batasan karena data harus dipindahkan antara RAM dan penyimpanan dan kecepatan jauh lebih lambat. Aplikasi yang berjalan memulai virtual memory cenderung mengalami penurunan kecepatan dan responsivitas. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, dari semua saya baca dari PPT saya. Maaf kalau ada yang kurang, bertansikan dalam untuk bertanya sama Bu Murni. Mungkin sampai sini saya bertansikan. Sekian, terima kasih. Kalau ada salah, minta maaf.